mempresentasikan PT penelitian saya tentang uji imbangan pemberian pupuk N, urea, dan pupuk NPOC urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Brasika Junceael. Yang pertama, sawi hijau adalah sayuran daun yang biasanya diolah menjadi tumisan atau pelengkap makanan pada bakso. Berdasarkan data BPS 2015, produksi sawi di Indonesia pada tahun 11 sampai 13 mengalami kenaikan dari 580.969 ton menjadi 635.728 ton. Namun pada tahun 2014 sampai 2015 telah mengalami penurunan dari 602.468 ton menjadi 580.051 ton. Data tersebut menunjukkan terjadinya fluktuasi produksi sawi, bahkan telah mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Salah satu faktor penting dalam budidaya yang menunjang keberhasilan sawi yaitu proses pemupukan. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dapat merusak tanah sehingga perlu diimbangi dengan pemberian pupuk organik. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan yaitu urin kelinci. Urin kelinci sendiri memiliki kandungan N dan berguna bagi tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Urin kelinci memiliki kandungan N sebesar 2,72%, P 1,1%, K 0,5% jika dibandingkan dengan urin sapi yang hanya memiliki kandungan N 1,4%, P 0,7%, dan K 1,8%. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh imbangan pupuk urea dan pupuk POC urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana imbangan terbaik antara POC urin kelinci dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil sawi. Tujuannya yaitu untuk menguji pengaruh imbangan pupuk urea dan POC kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan imbangan terbaik antara POC urin kelinci dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil pada sawi. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu botani tanaman sawi. Tanaman sawi masih satu famili dengan kubis crop, kubis bunga, brokoli, dan lobak atau radish. Oleh karena itu, sifat morfologis tanaman ini hampir sama, terutama pada sistem perakaran, struktur batang, bunga, buah atau polong maupun biji. Sistem perakaran sawi memiliki akar tunggang dan cabang akar yang berbentuk bulat menyebar ke semua arah dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Akar ini berfungsi antara lain menghisap air dan zat hara dari dalam tanah serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Batang sawi memiliki batang yang sangat pendek dan beruas sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Sawi berdaun lonjong, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Pada umumnya pola pertumbuhan daun serak sehingga sukar membentuk krop. Sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami di dataran tinggi maupun rendah. Yang selanjutnya yaitu ada syarat tumbuh tanaman sawi. Sawi hijau
tanam di berbagai jenis tanah. Namun untuk pertumbuhan yang baik yaitu tanah andosol. Pada tanah yang mengandung liat perlu pengolahan secara sempurna, antara lain pengolahan tanah yang cukup, pemberian pupuk organik yang baik untuk penyiapan tanah maupun struktur tanah. Sebagai contoh pemberian pupuk kandang yang baik yaitu 10 ton per hektar. Pupuk kandang diberikan ketika penggemburan tanah agar tercampur secara merata dan bercampur dengan tanah yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Struktur nitrogen merupakan zat yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea umumnya berbentuk butir-butir kristal berwarna putih dengan rumus kimia CH4 2O atau sering juga ditulis NH2CONH2, merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan memiliki sifat yang mudah menghisap air. Oleh karena itu sebaiknya pupuk ini disimpan pada tempat kering dan tertutup rapat. Pupuk urea umumnya mengandung unsur hara N sebesar 46%, yang berarti pada setiap 100 kg urea mengandung 46 kg nitrogen. Yang selanjutnya yaitu ada POC urin kelinci. Urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair karena mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan air yang lebih banyak daripada sapi padat. Urin kelinci juga sangat bermanfaat karena mengandung banyak unsur air sehingga dapat digunakan sebagai pupuk cair. Aplikasi POC urin kelinci diberikan dengan cara disiram ke tanah. Berdasarkan hasil kajian dari BPS, Badan Penelitian Ternak atau Balitnak, pada tahun 2005 menyatakan bahwa kotoran dan urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pestisida dan pupuk organik. Hal tersebut dikarenakan kadar nitrogen khususnya pada urin kelinci lebih tinggi dibandingkan hewan herbivora lainnya seperti sapi. Yang selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis di sini yaitu imbangan 20% N urea ditambah 80% N POC urin kelinci akan memberikan hasil yang terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Yang selanjutnya yaitu ada tata cara penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini disusun dengan RAL atau rancangan acak lengkap dengan menggunakan faktor tunggal. Adapun perlakuan yang diujikan yaitu imbangan POC kelinci dan urea terdiri dari 6 perlakuan, yaitu perlakuan A 100% urea, perlakuan B 80% N urea ditambah 20% N POC urin kelinci. Yang ketiga yaitu 60% N urea ditambah 40% N POC urin kelinci. Yang ketiga yaitu 40% N urea ditambah 60% N POC urin kelinci. Yang ke E yaitu 20% N urea ditambah 80% N POC kelinci. Yang ke F yaitu NPOC urin kelinci dari 100% NPOC kelinci. Dari perlakuan tersebut ada 6 perlakuan dengan 3 kali ulangan dan 3 sampel sehingga diperoleh 54 unit tanaman. Yang selanjutnya yaitu cara penelitian. Cara penelitian yang pertama dilakukan pembuatan POC urin kelinci dengan mencampur E4 sebanyak 5 ml per
1 liter air, lalu harus melarutkan gula pekat atau gula Jawa 10 gram per 1 liter air, dan air dalam ember, lalu diaduk, tutup tiram plastik sehingga rapat, dan biarkan selama 1 minggu. Pada minggu kedua dibuka dan diaduk, lalu ditutup, ditunggu hingga prosesnya selesai pada minggu ketiga. Selanjutnya ada pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada persemaian benih. Persemaian benih atau pembibit-bibitan dilakukan bersama dengan pengolahan lahan untuk penanaman. Hal ini dilakukan karena efisiensi dan bibit akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Pembibitan dilakukan pada media semai dengan memasukkan benih satu lubang satu benih dan ditutupi tanah tebal 1-2 cm, lalu disiram dengan sprayer, kemudian diamati sampai umur 14 hari sejak disemaikan. Yang selanjutnya yaitu membuat media tanam. Pembuatan media tanam dilakukan dengan menggunakan cangkul dengan menggali tanah. Tanah tersebut kemudian dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian setelah pengeringan, tanah diayak menggunakan jaring. Dikarenakan akar dari lumpur yang terbawa dengan tanah ketika pengambilan tanah sebelumnya, untuk kebutuhan tanah polybag yaitu 6 kilo per polybag. Yang selanjutnya penanaman bibit. Bibit yang telah umur 14 hari ditanam pada polybag yang telah disiapkan dengan ukuran 6 kg dengan cara memindahkan bibit dengan hati-hati sehingga tidak terjadi kerusakan pada akarnya. Yang selanjutnya pemeliharaan. Terdiri dari penyulaman. Penyulaman dilakukan ketika ada tanaman yang layu atau mati dengan umur yang sama agar pertumbuhan seragam. Penyiraman dilakukan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan tanaman sawi. Pengendalian OPT. Hama yang banyak menyerang tanaman ini yaitu walang sangit dan belalang. Biasanya membuat sawi berlubang. Penanganannya dilakukan penyemprotan insektisida. Yang selanjutnya yaitu panen. Pemanenan sawi pada umur 30 hari dengan ciri-ciri warna hijau tua untuk tanaman yang pertumbuhan baik. Cara panen, dicabut seluruh tanaman beserta akarnya, lalu dibersihkan. Selanjutnya ada variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang pertama yaitu tinggi tanaman dalam satuan cm. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan cara meletakkan pengiris pada permukaan tanah dengan pangkal tanaman, kemudian pengiris diarahkan ke atas sampai pada daun tertinggi atau panjang, dan diamati 7 hari sekali. Selanjutnya ada perhitungan jumlah daun pada penelitian ini dengan cara menghitung semua daun yang terbuka sempurna pada tanaman dan dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya ada luas daun. Luas daun diamati setelah panen dengan cara daun dipotong seukuran dan di-scan menggunakan alat variometer. Yang selanjutnya ada panjang akar. Panjang akar diukur setelah panen dengan cara menggunakan penggaris dari pangkal akar sampai ujung akar. Selanjutnya ada berat segar akar. Dilakukan saat panen dengan cara akar dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan lalu ditimbang. Selanjutnya ada berat kering akar. Berat kering dilakukan setelah akar diopen selama kurang lebih 24 jam sampai berat konstan. Berat segar tajuk. Pengamatan berat segar tajuk dilakukan pada saat panen dengan cara memotong tajuk lalu menimbangnya. Berat kering tajuk. Berat
kering tajuk ditimbang setelah tanaman diopen dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius sampai konstan. Selanjutnya, produksi tanaman. Hasil tanaman kemudian dihitung lalu dikonversi data yang diperoleh dianalisis. Sidik ragam adalah analisis of variance ANOVA dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan antara perlakuan yang dilakukan uji lanjut dengan uji jarak ganda tunjang multiple range test di MRT dengan taraf alfa yaitu 5%. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Selanjutnya ada layout penelitian dengan A yaitu perlakuan 100% N urea, B yaitu 80% N urea dan 20% N POC urin kelinci, C yaitu 60% N urea ditambah 40% N POC urin kelinci, D yaitu 40% N urea dan 60% N POC urin kelinci, E 20% N urea dan 80% N POC kelinci. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.